Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai elemen vertikal. Elemen vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan atau biasa disebut sebagai profil jalan ataupun penampang memanjang jalan. Elemen vertikal ini terdiri atas bagian landai vertikal, landainya, dan bagian lengkung vertikalnya. Nanti antara dua kelandaian akan direncanakan bentuk lengkung vertikalnya. Adapun tujuan dari perencanaan elemen vertikal ini untuk menentukan elevasi titik-titik penting jalan untuk dapat menjamin drainase jalan secara tepat dan tingkat keselamatan yang dapat diterima. Nanti ada kriteria dalam penentuan perencanaan ataupun perancangan dari lengkung vertikalnya. Jika ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat berupa landai positif, nanti disilakan yang menanjak dia bentuknya positif, ataupun yang berupa turunan nanti dinamakan landai negatif, ataupun ada juga yang berbentuk landai datar atau presentasi kemiringannya sama dengan 0. Adapun yang mempengaruhi dari ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi dari perencanaan elemen vertikal, yang pertama ada kondisi tanah dasar. Di sini bisa dilihat nanti kekuatannya, CBR-nya seberapa besar. Jika besar nanti bisa digunakan sebagai tanah dasar dari perencanaan elemen vertikal. Jika nilainya rendah, makanya diperlukan nanti perbaikan tanah dasar. Selanjutnya ada keadaan topografi medan, ada fungsi jalan, selanjutnya ada muka air banjir dan muka air tanah. Biasanya perencanaan elemen vertikal ini direncanakan di atas dari muka air banjir atau muka air tanah. Selanjutnya yang terakhir ada kelandaian yang masih memungkinkan. Nanti kita lihat berdasarkan kelandaian maksimumnya. Perencanaan elemen vertikal ini sangat mempengaruhi dari biaya pembangunan jalan, karena di perencanaan elemen vertikal ini kita akan melihat sedikit banyak berapa galian yang dibutuhkan dan berapa timbunan yang dibutuhkan secara visualisasi dari hasil profil jalan dari perencanaan elemen vertikal. Dalam perencanaan elemen vertikal dikenal istilah kelandaian minimum. Tentunya kelandaian minimumnya dengan melihat dari keadaan jalan, jika datar tentu saja kelandaian minimumnya itu adalah 0%. Dan semua orang pasti ingin jalannya datar, tapi dalam perencanaan yang kita pelajari ternyata jalan yang memiliki kelandaian 0% itu tidak baik secara drainasenya, karena air akan tergenang dan tidak bisa dialirkan. Makanya disyaratkan dari kelandaian minimum. Adapun persyaratannya, yang pertama itu landai datar untuk jalan-jalan di atas tanah timbunan yang tidak mempunyai kerep. Nah, jadi kalau tidak mempunyai kerep bisa gitu. Lereng melintang jalan dianggap cukup untuk mengalirkan air di atas badan jalan dan kemudian ke lereng jalan. Jadi boleh 0% jika jalannya menggunakan kerep. Selanjutnya, landai 0,15% dianjurkan untuk jalan di atas tanah timbunan dengan medan datar dan menggunakan kerep.
Kelandaian ini cukup membantu mengalirkan air hujan ke saluran pembuangan. Jadi kalau tanah timbunan yang memiliki kerep, itu dianjurkan kelandaiannya tidak 0% tapi di atas 0,15%. Beda halnya dengan yang pertama tadi, mungkin diulang penjelasannya, itu di atas tanah timbunan yang tidak mempunyai kerep. Jadi tidak ada penghalang di kiri kanannya, masih diperbolehkan menggunakan kelandaian minimum 0%. Selanjutnya ada kelandaian minimum sebesar 0,5% dianjurkan dipergunakan untuk jalan-jalan di daerah galian atau jalan yang memakai kerep. Jadi kalau untuk galian, apalagi memakai kerep, kelandaian minimumnya 0,5%. Artian kata di atas 0,5% dalam perencanaan. Lereng melintang jalan hanya cukup untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di atas badan jalan, sedangkan landai jalan dibutuhkan untuk membuat kemiringan dasar saluran samping. Jadi itu. Jadi ada 3 kategori dari kelandaian minimum. Boleh menggunakan kelandaian datar, minimumnya 0% jika perencanaan elemen vertikalnya itu di atas tanah timbunan dan tidak menggunakan kerep. Jika dia di atas tanah timbunan dan mempergunakan kerep, kelandaian minimumnya menjadi 0,15%, dan jika dia di daerah galian dan menggunakan kerep, kelandaian minimumnya itu adalah 0,5%. Jadi dalam perencanaan alignment vertikal ini kita lihat karakteristik kendaraan di kelandaiannya. Di sini narasinya seperti ini. Hampir seluruh kendaraan penumpang dapat berjalan baik dengan kelandaian 7-8% tanpa ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan jalan datar. Jadi untuk kendaraan yang jenisnya penumpang, mobil biasa, biasanya kalau di pelajaran dulu SMP-nya yang 1 itu mobil penumpang, baik 0% sampai 7 ataupun 8% itu tidak akan, jika kelandaiannya 7-8% dari 0 ataupun sampai 8%, itu tidak akan mengalami perubahan kecepatan yang berarti. Ya. Jadi beda halnya untuk truk gitu. Nah, sedangkan untuk truk ini kelandaian dengan besaran segitu tentu memiliki pengaruh. Pastinya pengaruhnya di penurunan kecepatan. Makanya dasar dari perencanaan elemen vertikal ini adalah kendaraan rencananya memperhatikan kendaraan berat ataupun truk. Karena kalau hanya memperhatikan mobil penumpang, 3% itu tidak berarti. 7-8% pun masih dapat berjalan dengan baik. Beda halnya dengan truk. Mungkin 3% saja dia, apalagi sampai 8%, mengalami penurunan kecepatan yang drastis. Kita lihat syarat-syarat berikutnya. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah kelandaian maksimum. Kelandaian maksimum ini ditentukan untuk berbagai variasi kecepatan rencana, dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh mampu bergerak dengan kecepatan tidak kurang dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah. Makanya di sini kita sangat memperhatikan dari kelandaian maksimum dan disarankan tidak melewati kendaraan maksimum karena kelandaian maksimum ini dalam merencanakan elemen vertikal kita ingin jalan yang kita rencanakan itu nyaman baik dari sisi mobil maupun truk. Jadi jika menghadapi suatu tanjakan, jalan yang kita rencanakan ini
eh, harusnya nyaman bagi truk. Dalam artian jika truk melewatinya, kecepatan truk itu tidak kurang dari separuh dari kecepatan semula. Misalnya kalau kita buat kecepatan rencananya 60 kilometer per jam, untuk melewati suatu kelandaian yang kita rencanakan ini, truk itu tidak boleh berkurang kecil dari 30 kilometer per jam untuk melewati kelandaian jalan yang kita telah rencanakan. Itu baru dinamakan kita merencanakan jalan yang sudah lebih baik. Ini ada tabel dari kelandaian maksimum yang diizinkan dari Bina Marga TPG JK tahun 97. Contohnya untuk kecepatan 60 km per jam, kelandaian maksimumnya hanya 8%. Untuk kecepatan 80 km per jam, kelandaian maksimumnya ada 5%. Dan untuk kecepatan lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Jadi kelandaian maksimum ini juga tidak berdiri sendiri. Kelandaian maksimum ini ada batasnya. Batasnya adalah panjang kritis suatu kelandaian. Panjang kritis pada suatu kelandaian ini diperlukan sebagai batasan panjang kelandaian maksimum agar pengurangan kecepatan kendaraan tidak lebih dari separuh kecepatan rencana. Lama perjalanan pada panjang kritis tidak lebih dari 1 menit. Jadi misalnya tadi kita mengandaikan kecepatan rencana kita itu adalah 60 km per jam. 60 km per jam tadi contohnya. 60 km per jam tadi menggunakan kelandaian maksimumnya adalah 8% misalnya. Kelandaian maksimumnya 80%. Jadi panjang kritisnya adalah panjang dari suatu kelandaian itu maksimumnya 110. Jadi kalau kita merencanakan satu alignment vertikal dengan kelandaian dengan kecepatan rencana 60 dan kelandaiannya adalah 8%, maka panjang dari kelandaian itu hanya diperbolehkan 110, tidak boleh lebih. Apa maksudnya? Jika kelandaian maksimumnya lebih dari 110, anggaplah 130 ataupun 120, maka ketika dia mencapai di atas 110, dia akan kecepatannya akan berkurang dari separuhnya. Makanya disyaratkan jika menggunakan 8%, panjang kritisnya hanya boleh 110, tidak boleh besar dari 110. Selanjutnya ada pertanyaan, gimana dengan kita merencanakan kelandaiannya 7% gitu. Kalau 7% berarti kelandaiannya hanya 120. Tapi syaratnya tadi 60 kecepatan rencana 60 km itu syaratnya kelandaian maksimumnya 8%. Lagi-lagi itu disarankan. Boleh menggunakan 9%? Boleh. Nih, untuk kecepatan 60 boleh menggunakan kelandaian 9% dengan syarat panjang kritisnya hanya diperbolehkan 90. Kalau untuk 5% boleh, tapi panjang kritisnya hanya diperbolehkan 210. Jika lebih dari itu berarti kita merencanakan suatu alignment vertikal yang membuat kendaraan rencana kita yang ada truk di dalamnya, jika lebih dari 210 menandakan bahwa untuk melewati jalan dengan kelandaian tersebut dia akan tidak nyaman. Dalam artian kata yang kecepatannya harusnya tidak berkurang dari separuhnya, malah akan berkurang. Jadi dia akan menurunkan gigi yang lebih kecil gitu. Itu membuat ketidaknyamanan bagi pengemudi. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya, jadi ada kriteria ketiga. Jadi ada kriteria pertama tadi kelandaian maksimum.
Jika melebihi kelandaian maksimum boleh jika tidak melebihi panjang kritis misalnya. Bisa jadi yang sudah kita rencanakan itu sedemikian rupa tidak bisa, Pak. Ini sudah, mentok jalannya gitu sampai kelandaiannya misalnya 80%, panjang kritisnya lebih dari yang disyaratkan tadi. Maka ada, kriteria yang ketiga yang mengatakan, di sini jika hal-hal tersebut terlampaui, baiknya dibuat lajur pendakian pada kelandaian khusus, misalnya seperti yang disampaikan tadi. Di sini ada, kenapa seperti itu? Karena kita tahu, truk yang akan lewat tadi sudahlah kelandaian maksimumnya terlampaui, panjang kritisnya terlampaui, yang menyebabkan truk itu mengalami penurunan kecepatan yang lebih dari setengahnya. Efeknya apa? Efeknya kendaraan yang mungkin yang ada di belakangnya juga akan mengikuti dari kecepatan dari truk. Makanya dibutuhkan lajur pendakian khusus untuk truk tersebut agar truk tersebut bisa mengambil jalur tersebut dan mobil-mobil yang ada di belakangnya yang tidak mengalami penurunan kecepatan berarti di kelandaian tersebut dapat nyaman untuk melewati jalan tersebut. Jadi ada 3 kriteria jika kelandaian maksimumnya terlampaui, kita lihat panjang kritisnya. Jika panjang kritisnya juga terlampaui, harusnya disarankan, lagi-lagi katanya disarankan, mungkin tidak wajib tapi disarankan agar lebih nyaman kendaraan yang lewat di jalan yang kita rencanakan tersebut, dibuatlah lajur pendakian di kelandaian khusus tersebut dengan kriteria yang bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, lajur pendakian khusus ini baiknya dibuat pada jalan-jalan seperti apa? Katanya di sini ada kategorinya. Disediakan pada jalan arteri dan kolektor apabila panjang kritis terlampaui. Apabila panjang terlampaui, terus jalan tersebut memiliki VLAR besar dari 15.000 SMP per hari. Jadi maksudnya apa? Kalau panjang kritis terlampaui, jalan memiliki VLAR besar dari 15.000 SMP per hari, ini diwajibkan untuk membuat dan persentase truknya itu di atas 15% gitu. Tandanya apa? Di atas 15% nanti berarti di jalan itu ada 15%-nya yang dilalui truk, sedangkan kecepatan volume lalu lintas harian rencananya besar dari 15.000 SMP per hari, menandakan bahwa jalan yang kita rencanakan tersebut dilewati oleh banyak kendaraan. Dalam artian kata, kendaraan yang banyak ini yang melewati dari jalan yang kita rencanakan ini akan mengalami kendala. Makanya dibutuhkan, kendalanya apa? Kendalanya oleh 15% truk tersebut yang kesulitan dalam menanjak karena panjang kritisnya terlampaui. Makanya dibutuhkan kelandaian khusus. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka kelandaian lajur pendakian pada kelandaian khusus ini tidak perlu dilakukan. Bagaimana dalam merencanakan kelandaian ini? Bentuknya seperti ini. Jadi ada sebelum memasuki kelandaian khusus tersebut, 30 meternya dibuat satu lajur pendakian khusus, nanti panjangnya bisa besar dari 200 meter, selanjutnya 45 meter disiapkan area mereka memasuki ataupun keluar dari lajur pendakian khusus, dan jarak minimum antara satu lajur pendakian khusus pertama dengan lajur pendakian pada kelandaian khusus kedua itu minimum harus 1,5 km. Jika dia kecil dari 1,5 km, harusnya antara dia masuk ataupun keluar ini ditiadakan saja, jadi lurus saja langsung, tidak masalah. Oke, itu. Selanjutnya yang barulah kita masuk ke perencanaan lengkungnya.
ya. Lengkung itu dibutuhkan untuk menyamankan antara dua kelandaian gitu. Misalnya kita buat satu kelandaian pertama kan seperti ini, kelandaian kedua seperti ini. Kalau mobil akan lewat, jadi kan kalau bentuknya lancip seperti ini akan menjual kendaraan, makanya kita rencanakan lengkung di sini. Jadi bentuknya kira-kira seperti itu, lengkung. Jadi dia melengkung, jadi tidak lancip, kendaraan tidak sangkut di ujungnya. Oke, itu poinnya. Selanjutnya di lengkung vertikal ini ada dua jenis lengkung vertikal, ada namanya lengkung vertikal cekung dan ada cekung, tentu kita tahu cekung bentuknya seperti ini, dan ada lengkung vertikal cembung. Bentuk lengkungnya seperti ini nanti, misalnya ada dua kelandaian, kelandaiannya dari ini dari A ke PPV, ini dinamakan kelandaian pertama, bisa dinyatakan dalam persen karena dia menanjak, misalnya kita tahu namanya berarti G-nya plus misalnya. Selanjutnya dari PPV ke B, ini misalnya ada berapa persen kelandaiannya, bisa dilihat kalau dia menurun misalnya minus gitu. Jadi bentuknya ini aslinya, makanya yang kita rencanakan adalah lengkung ini. Lengkung ini yang kita rencanakan. Rencananya melalui yang pertama kita harus tahu dulu kelandaian dari jalan yang pertama dengan kelandaian yang kedua. Mungkin disimbolkan dengan G1 dan G2 dalam bentuk persen. Tadi juga sudah disampaikan, jika misalnya jalannya menanjak ataupun ke atas, G-nya positif, dan jika dia menurun itu G-nya negatif. Jika kita tinjau dari sebelah kiri, kalau kita tinjau dari sebelah kanan, misalnya yang turun tadi di sebelah kanan dia positif gitu, menanjak. Jadi itu cuman masalah dari mana tinjauannya. Selanjutnya kita bisa melihat dari menentukan A-nya. A-nya itu adalah perbedaan aljabar landai yang dinyatakan dalam persen. Rumusnya misalnya G2 dikurang G1. Karena kita sepakat tadi untuk tanjakan itu adalah positif dan untuk turunan itu negatif, maka dari penentuan A saja kita sudah tahu bentuk lengkungnya ini adalah lengkung vertikal cekung atau lengkung vertikal cembung. Misalnya kita buat kita bisa tentukan, misalnya ada jalan seperti ini. Misalnya ini contoh saja ya. Misalnya di sini ada kemiringannya plus 2%. Di sini kena menurun ada misalnya minus 2% juga misalnya saja nih ya, misalnya 2%. Jadi dari segi bentuk kita tahu ini pasti vertikalnya, lengkung vertikalnya adalah lengkung vertikal cembung kan, nggak mungkin cekung. Misalnya kita hitung saja G2-nya berapa? Minus 2. Minus 2 dikurang 2, berarti hasilnya adalah minus 4. Dalam artikan kata minus. Jika hasilnya negatif, maka lengkung dikategorikan sebagai lengkung vertikal cembung. Jadi jika nggak perlu sampai EV, dari A saja sudah kita bisa lihat, jika A-nya bernilai negatif, maka perencanaan lengkungnya adalah lengkung cembung, dan jika positif, berarti lengkungnya adalah lengkung cekung. Karena nanti nilai EV ini akan dipengaruhi oleh A, apakah dia negatif atau apakah positif. Yang mana EV tadi itu adalah ini EV, ini ada EV yang kita rencanakan. Selanjutnya ada L. Nah, ini L, nanti LV, L ataupun LV inilah kita rencanakan setelah mengetahui bentuk lengkungnya, lengkung vertikalnya cekung atau cembung. Setelah mengetahui baru kita masuk ke perencanaannya.
Yang pertama masuk kita perencanaan lengkung vertikal cembung. Perencanaan lengkung vertikal cembung ini diperoleh dari dalam penentuan ataupun secara garis besar dia dipengaruhi oleh jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului, yang perhitungannya sudah dibahas di materi sebelumnya, yang mana dalam jarak pandang henti ataupun jarak pandang mendahului kita bisa memperhitungkan atau ditetapkan ada H1 berupa tinggi mata dan H2 berupa tinggi objek. Perhitungan L-nya tadi yang perlu kita hitungkan, penentuan lengkung vertikal ataupun LV di cembung ini ada setidaknya 4 syarat. Syarat yang pertama panjang lengkung berdasarkan jarak pandang henti. Jadi dicari satu-satu. Jika JH kecil dari LV, maka masukkan rumus ini. A dikali JH kuadrat, JH-nya sesuai dengan kecepatan rencana kita. Berapa JH-nya? Bagi 3,9. Jika JH besar dari L, maka L sama dengan 2 kali JH dikurang 3,9 per A. Keduanya dicari, nanti diperoleh mana yang memenuhi syarat. JH-nya sudah kita ketahui, JH kecil dari LV kah atau JH besar dari LV. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Persyaratan yang kedua, berdasarkan jarak pandang mendahului. Jika JD kecil dari L, maka rumusnya adalah ini. A dikali JD kuadrat dibagi 840. Jika JD besar dari L, maka L sama dengan 2 kali JD dikurang 840 per A. Jadi kita lihat nanti yang mana sesuai dengan syarat ini. Jika sudah dicari, nanti kan misalnya dicari ini L-nya dapat misalnya 100, sedangkan JD-nya misalnya 500. Berarti ini tidak berlaku karena JD kecil dari L, sedangkan L-nya kita dapat 100, JD-nya 550, harusnya JD besar dari L. Nah, misalnya setelah dicari ini, JD dapat dari L, maka yang kita gunakan adalah yang sesuai dengan kriterianya. Begitu juga dengan yang pertama tadi. Selanjutnya, kriteria yang ketiga adalah persyaratan drainase dengan rumus L sama dengan 50 kali A. Catatan pentingnya adalah persyaratan drainase ini digunakan ketika mencapai kelandaian minimum yang sudah disebutkan tadi. Jika misalnya boleh 0, boleh 0,15 ataupun 0,5. Itu landai minimumnya. Jika melebihi landai minimum, misalnya tadi contohnya kelandaiannya kita tetapkan 2% ataupun minus 2%, itu kan udah di atas kelandaian minimum. Jadi biasanya persyaratan drainase ini tidak perlu dihitung lagi. Jadi persyaratan drainase ini hanya perlu dihitung jika memenuhi syarat kelandaian minimum. Selanjutnya yang keempat adalah berdasarkan bentuk visual lengkung atau keluasan bentuk. Ini berdasarkan ASTO, rumusnya adalah L sama dengan 3V. Di ASTO itu L-nya sama dengan dalam feet dan V-nya dalam MPH. Jadi kalau di kita di Indonesia, L-nya dalam meter, V-nya kilometer per jam. Jadi langsung dikalikan saja, misalnya 80, misalnya kecepatannya 60, 0,6 kali 60 km per jam. Untuk L-nya sudah dikonversikan langsung ke dalam meter. Jadi itu adalah syarat dari lengkung vertikal cembung. Jadi yang digunakan nanti yang mana, kan ada penentuan L dari 3 persyaratan. Yang digunakan nanti adalah yang paling besar daripada keempat kriteria tersebut. Selanjutnya untuk lengkung vertikal cekung, syarat-syaratnya adalah yang pertama ada jarak penyinaran lampu kendaraan pada malam hari. Selanjutnya adalah jarak pandangan bebas di bawah bangunan. Jadi kemungkinan kalau cekung itu ada bangunan di atas lengkungnya. Selanjutnya ada berdasarkan kenyamanan pengemudi, berdasarkan persyaratan drainase, dan terakhir keluasan bentuk. Jadi ada 5 syarat di lengkung vertikal cekung. Kalau tadi cembung ada 4.
Berdasarkan penyinaran lampu ini dalam kondisi malam hari, dengan anggapan bahwa tinggi lampu itu setinggi 60 sentimeter dari permukaan perasan, dan sudut bias dari penyinaran lampu itu 1 derajat. Jadi nanti mirip seperti lengkung vertikal cembung. Jadi dilihat nanti di JH kecil dari LP dan JH besar dari LP. Gambarnya seperti ini kira-kira sketsanya. Ini untuk rumusnya nanti dicari satu-satu. Jika JH kecil dari LP, rumusnya adalah ini, dan JH besar dari LP, rumusnya adalah ini. Selanjutnya, jika ada bangunan di atas lengkung cekung yang kita rencanakan, maka rumusnya menjadi seperti itu. Dengan ketentuan bahwa tinggi mata pengemudi di truk itu ada 1,8 meter dan tinggi objek itu 0,5 meter, dan ruang bebas vertikal minimumnya adalah 5 meter. Jadi harusnya tidak boleh kecil dari 5 meter. Jadi jika kalau ada bangunan, jadi rumusnya jika kecil dari LP seperti ini, dilihat nanti LP-nya seperti apa. Jika besar dari LP, rumusnya seperti ini, LP-nya dibandingkan saja nanti. Selanjutnya untuk lekung cekung persyaratan berikutnya ada berdasarkan kenyamanan. Di sini maksudnya apa kenyamanan? Karena lengkung vertikalnya cekung, jadi di situ juga ada gaya sentrifugal dan gaya gravitasi karena dia ke bawah. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pengemudi yang disebabkan oleh percepatan sentripetalnya juga. Makanya untuk menanggulangi hal tersebut, diperolehlah bentuk lengkung dengan rumus A kali V kuadrat dibagi 380. Selanjutnya yang terakhir ataupun ada juga yang tidak masuk di lengkung cekung tapi tadi dijelaskan di cembung, silakan disaksikan baik-baik. Misalnya berdasarkan ini tadi berdasarkan keluasan bentuk. Keluasan bentuk tadi sudah dijelaskan di cembung. Jadi kalau di sini tidak ada, bukan berarti tidak. Persyaratannya tadi sudah disebutkan di awal, harus diperhitungkan juga. Terus ada berdasarkan drainase juga, tadi juga sudah disampaikan, rumusnya 50 kali A, yang mana tadi juga disampaikan perhitungan dari perencanaan lengkung vertikal berdasarkan persyaratan dari keperluan drainase ini sebaiknya ataupun memang harusnya demikian dihitung jika telah memenuhi landai minimum. Jadi kalau di atas landai minimum ini tidak perlu dihitung gitu. Oke, cukup gampang. Selanjutnya untuk kontrol batasan dari perencanaan alinyemen vertikal ini yang harus diperhitungkan baik-baik, karena memang di lengkung vertikal ini, perencanaan lengkung vertikal ini kita bisa dapat biaya besar ataupun kecilnya biasanya diperoleh dari sini dasarnya gitu. Dan secara gambaran kasar kita bisa melihat daerah galian dan timbunan di alinyemen vertikal ini juga. Jadi dalam merencanakannya kelandaian diusahakan mengikuti bentuk permukaan tanah asli. Lagi-lagi kata-katanya diusahakan agar hemat tadi dan agar ekonomis. Selanjutnya penggunaan kelandaian maksimum sedapat mungkin dihindari. Lagi-lagi katanya sedapat mungkin. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memenuhi kriteria yang tersebut. Tapi jikalau memang kondisinya tidak memungkinkan, bukan berarti tidak boleh. Selanjutnya lajur pendakian khusus untuk kendaraan berat dapat diberikan bila kondisi panjang kritis dilampaui, tadi seperti kriteria yang sudah disampaikan. Selanjutnya koordinasi dengan alinyemen horizontal. Nah, ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ini misalnya ada, kita lihat contoh sederhana saja. Ada
sudah direncanakan dari muka tanah aslinya ada A ke PPV1, PPV1 ke PPV2, dan ke B. Misalnya ada titik A dengan STA sekian dan elevasi sekian. Dengan kecepatan rencananya VR-nya adalah 80 km per jam. Coba kita rencanakan lengkung vertikal di PPV1. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama dicari kemiringan dari masing-masing kelandaian G-nya. Saya rasa sudah bisa menghitungnya semuanya. Selanjutnya diperoleh misalnya A-nya adalah plus. Berarti kalau plus berarti lengkungnya lengkung cekung. Jadi kalau lengkungnya lengkung cekung, gunakan semuanya persyaratan cekung semua. Selanjutnya kita perlu melihat tadi kecepatannya 80. Jadi kecepatan 80 itu JH-nya ada 120 meter dan JD-nya adalah 550 meter. Selanjutnya dihitung JH kecil dari LV di persyaratan cekung diperoleh 56,8 meter. Memenuhi syarat? Tidak, karena JH kecil dari LV, JH-nya tadi 120. 120 kecil dari 56,8 kan tidak. Berarti ini tidak memenuhi, tidak bisa dipakai. Selanjutnya dalam JH besar dari LV diperoleh minus 13,52. Memenuhi syarat? Memenuhi. JH besar dari LV, JH-nya 120 besar dari LV. LV-nya minus 13,52. Memenuhi, tapi apakah bisa digunakan? Tidak, karena L-nya minus. Gimana cara mentransformasikan bentuk lengkung yang minus? Jadi sama dengan tidak ada lengkung ini. Kalau L-nya minus, gitu. Jadi tidak bisa digunakan juga. Selanjutnya menggunakan lengkung vertikal yang memenuhi kenyamanan diperoleh 35,87 meter. Selanjutnya jika dicari menggunakan keperluan drainase diperoleh 106,5 meter. Selanjutnya dicari nilai EV-nya. EV-nya karena A-nya tadi positif berarti EV-nya juga bernilai positif 0,28 meter. Jadi EV-nya adalah 0,28 meter, nilainya positif berarti ke atas. Jadi direncanakanlah lengkungnya LV-nya tadi adalah kita rencanakan 106,5, berarti ini 106,5-nya ini bukan panjang lengkungnya tapi jarak antara lengkungnya. Soalnya bagaimana cara menetapkan berapa di titik-titik memulai dari kapan dimulainya lengkung yang kita ingin rencanakan adalah seperti ini. Misalnya titik A tadi 0 plus 160 sampai di sini titik 0 dikurang dengan 106,5-nya dibagi dengan 2. Satu di sini, satu di sini. Makanya dua-duanya jadi 106,5. Jadi mulainya di titik STA 106,75 dan diakhiri di titik STA 0,213,25. Jadi untuk perencanaan lengkung vertikal cekung seperti itu. Apakah sudah benar? Silakan merencanakan seperti ini sudah benar, silakan dicermati apakah sudah benar. Dan ini saya menyatakan ini belum tentu benar. Silakan dicermati dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Apakah semuanya sudah memenuhi persyaratan makanya diperoleh seperti ini ataukah tidak. Jadi ini sebagai gambaran contohnya perencanaannya seperti ini. Oke. Selanjutnya bisa dihitung PPV yang kedua untuk latihan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.